saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kalau kita membacanya membuat semua orang tersenyum. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya seluruh jemaat, semua saudara pemirsa menyaksikan program ini mengalami kebenaran firman Tuhan ini, juga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Markus 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Saya katakan tadi, kalau kita dengar firman Tuhan ini, kita tersenyum. Tetapi kita lupa. Yang pertama ialah orang ini tidak pernah menyerah dengan keadaan. Sebenarnya itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita mau berusaha, mau bekerja, kita mendengar cerita orang-orang sukses itu sampai ratusan kali, ribuan kali melamar pekerjaan ditolak. Kemudian ketika dia diterima, itu atau mulai usaha sendiri, itulah yang kemudian menghasilkan hasil yang membuat orang itu menjadi miliarder. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua saudara-saudara sekalian mulai menyadari hal ini. Yang pertama, mari kita perhatikan di sini.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi 20% yang pertama itu gagal total. Bahkan tidak sempat masuk ke dalam tanah benih itu. Habis dimakan burung. Ya, tentu kita sudah tahu aplikasinya, burung-burung itu iblis yang makan benih firman Tuhan. Tetapi dari satu segi, itu juga kita kalau usaha, saudara sekalian, bisa jadi kita usaha itu gagal total. Ya, mulai buka warung, buka sebentar, sudah habis. Ada berbagai penyebabnya. Nanti saya akan sampaikan pada waktu akhir dari firman Tuhan ini. Yang kedua, mari kita baca lagi. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang kedua, menampak agak ada harapan. Mulai tumbuh bibit itu. Tetapi kemudian layu. 25% lagi gagal lagi. Sudah mulai menampakkan harapan kalau sudah punya warung atau tempat jualan, mulai menampakkan hasil mula-mula. Tetapi mungkin karena tetangga terlalu banyak berhutang, saudara juga gagal. Tidak sampai berbulan-bulan, habis modalnya. Yang ketiga, saudara perhatikan lagi, saya bacakan lagi. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semang duri. Lalu makin besarlah semang itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Yang ketiga ini 25% yang ketiga, sekarang sudah 75% ya. Itu lumayan, sudah mulai tumbuh. Ya, tapi dihimpit oleh semang duri. Alkitab katakan itulah kekhawatiran dunia. Saudara terus sambil berusaha, sambil khawatir. Khawatir jangan-jangan ditipu orang, jangan-jangan nanti barangnya tidak laku. Jadi pikiran negatif itu dapat membuat saudara juga rugi. Jadi tolong renungkan baik-baik. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Yang 25% kemudian itu jatuh di tanah yang baik, ya. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi pesan nomor 1 untuk kita adalah jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyerah kalau kita berusaha, bekerja, dan juga saudara-saudara hamba Tuhan yang menyaksikan program ini dalam pelayanan. Tidak ada pelayanan yang mudah. Ya. Kami juga sudah mengalaminya. Saya sudah melayani Tuhan lebih dari 50 tahun sekarang. Ya. Luar biasa pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya. Tetapi puji Tuhan, di akhir perjalanan, salah satu melalui media sosial ini, saya dapat menjadi berkat bagi ribuan orang. Jadi ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini setiap hari, itu ada ribuan orang, saya anggap jemaat saya, yang diberkati oleh Tuhan. Jadi luar biasa hasilnya. Sudah bukan lagi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, melainkan 1000 kali lipat sudah. Seperti kata Ulangan pasal 1 ayat 11. Saudara pemirsa, mari kita perhatikan lagi saudara sekalian kebenaran firman Tuhan ini. Bisakah pinggir jalan menjadi tanah yang subur? Bisa. Dipacul, dibajak, jalan itu kemudian menjadi, walaupun dia mungkin sudah diaspal, bisa. Ya. Ambil aspalnya, bajak tanahnya, beri air yang cukup, dia bisa menghasilkan. Tanah yang berbatu-batu bisa? Bisa. Buang batu-batunya. Batu-batu juga berguna, saudara sekalian. Mungkin dipecahkan untuk bikin jalan atau membangun rumah.
Yang ketiga apa? Yang penuh dengan semak duri. Ya, oleh sebab itu kami di kampung itu sampai 2 kali mama saya merumput supaya jangan sampai padinya terhimpit oleh semak duri. Jadi semuanya bisa berhasil kalau kita rajin mengusahakannya dan membuatnya dapat ditanami dengan baik dan akhirnya menghasilkan sesuatu berapa tadi? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan 1000 kali lipat. Nah, saya berharap dan berdoa supaya semua pemirsa menyaksikan program ini akan mengalami kelipatan berkat Tuhan luar biasa karena sudah dilepaskan dari kutuk. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Beri kami anugerah-Mu sehingga ketika kami berusaha bekerja dan melayani, kami sabar dan terus berjuang sampai berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.